Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang rancang sistem LED untuk lampu peringatan kereta api menggunakan mikroprosesor 8086. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Barzan Trio Putra, yang kedua Dita Mariksa Otariano, dan yang ketiga saya sendiri Melini Agung Wahyudi, dan yang keempat ada Randi Dwi Saputra. Baik, pertama akan saya jelaskan tentang rancang sistem LED untuk lampu peringatan kereta api menggunakan mikroprosesor 8086. Mikroprosesor menurut teknologi bisa dikumpulkan berdasarkan jumlah dari bit data, berdasarkan kemampuan atau karakteristik mikroprosesor, serta struktur dan fungsi dari mikroprosesor itu sendiri. 8086 diharapkan memiliki sistem yang relatif ekonomis, serta banyak diikuti oleh para pengguna desain misal 8 bit. Sirkuit board yang memiliki jalur bus yang lumayan besar bisa dikatakan masih mahal jika nanti diterbitkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dita Mariksa. Baiklah, komponen yang digunakan ada 5, yaitu yang pertama mikroprosesor 8086, lalu IC latch 74273, lalu IC decoder 74157, lalu PPI atau Programmable Peripheral Interface, lalu yang kelima ada LED. Untuk mikroprosesor 8086, mikroprosesor atau CPU adalah otak yang merupakan pengendali utama semua operasi dalam sistem komputer. Prosesor 8086 dapat dihubungkan dengan bus alamat yang berukuran 20 bit, sehingga mampu mengalamati memori maksimal 220 atau 1.048.576 byte atau 1 MB. Instruksi yang di-fetch dari memori untuk kemudian dieksekusi dari mikroprosesor berformat biner atau kombinasi angka 0 dan 1 yang disebut bahasa mesin. Mikroprosesor 8086 mempunyai 40 kaki atau pin yang masing-masing digunakan untuk melewatkan sinyal tertentu. Setiap pin diberi nama berupa mnemonik yang sesuai dengan fungsinya. Lalu yang kedua ada IC latch 74273, yaitu untuk menghubungkan address ke memori atau 1 sampai 0, maka diperlukan pemisah address rendah yang multiplex dengan data dengan memakai rangkaian latch. Lalu yang ketiga ada IC decoder 74154 yang merupakan salah satu keluarga TTL yang dimana fungsi dari IC ini adalah sebagai decoder atau demultiplexer 4-16 saluran. Tiap decoder 4 saluran ke 6 saluran monolit ini menerapkan rangkaian TTL untuk mengubah 4 input biner menjadi 16 jalur keluar bila kedua input E1 dan E2 adalah rendah. Lalu yang keempat ada PPI atau Programmable Peripheral Interface. Untuk menghubungkan input-output, mikroprosesor memerlukan suatu rangkaian interface. Interface menggunakan IC Programmable Peripheral Interface atau PPI 8255 yang mempunyai 3 port dengan masing-masing berkapasitas 8 bit. Lalu komponen yang kelima ada LED atau light emitting diode adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Lalu pembahasan yang akan kami lakukan ada 4. Yang pertama prinsip kerja sistem, lalu flowchart rancangan, source code rancangan, dan desain rancangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randi Dwi Saputra. Prinsip kerja sistem dari rangkaian adalah ketika diaktifkan, mikroprosesor akan membuat LED bergerak dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri, begitu seterusnya. Yang kedua, flowchart rancangan. Berikut ini adalah gambar dari flowchart rancangan. Ketiga, source code rancangan. Dan berikut ini adalah source code kode rancangan.
akan dilanjutkan oleh Barzan Rio Putra. Baiklah, saya akan menjelaskan desain rancangan. Nah, berikut adalah tampilan desain rancangan pada rancang sistem LED untuk lampu peringatan kereta api menggunakan mikroprosesor 8086. Baiklah, saya akan mensimulasikan. Tolong host diberi akses untuk simulasi share screen. Kawal dalam simulasi ini adalah membuat rangkaian pada Proteus. Seperti ini kurang lebih rangkaian pada Proteus. Setelah membuat rangkaian, kita membuat source code pada emulator 8086. Untuk source code bisa dilihat. Setelah itu, kita masukkan file hex pada source code ke Proteus yang sudah kita rangkai tadi. Setelah dimasukkan, kita jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Lampu akan ke kiri sesuai dengan prinsip kerja tadi. Mungkin itu saja simulasi yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya tampilkan. Microcontroller mengirimkan alamat untuk mengakses input-output IC 8255 melewati A0 sampai A15. Kemudian masuk ke IC 74273 D0 sampai D7. Alamat tersebut akan dilewatkan dari D0 sampai D7 ke Q0 sampai Q7. Apabila sinyal kontrol alih dikeluarkan oleh pin alih mikroprosesor dan diinverterkan sebelum diumpankan ke CLK IC 74273. Apabila telah aktif sinyal CLK, maka alamat akan ditahan di Q0, Q7, IC 74273. Kemudian, jika Q1 sampai Q5 IC 74273 yang membawa alamat dari AD9 sampai AD11 dihubungkan dengan decoder 76154, maka ketika nilai AD9 sampai AD11 ini berlogika 0 semua dan E1 IC ini juga berlogika 0, maka pin 0 IC 75154 akan berlogika 0 yang kemudian pin ini dihubungkan dengan CS pada IC 8255. Sehingga alamat yang dikirimkan adalah untuk akses IC 8255. Kemudian untuk mengirim data mikroprosesor 8086 ke IC input output 8255, pin AD0 sampai AD7 mikroprosesor dihubungkan dengan pin D0 sampai D7 IC 8255. Port A IC 255 menjadi output bagi mikroprosesor untuk kemudian dihubungkan dengan 4 buah LED yang akan digerakkan dari kiri ke kanan dan kembali lagi ke kiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan kemampuan atau karakteristik mikroprosesor, serta struktur dan fungsi dari mikroprosesor itu sendiri, yang memiliki jumlah bit data yang bisa dimulai dari 1 bit, 4 bit, 8 bit, lalu 16 bit, kemudian 32 bit, selanjutnya 64 bit. Alur alamat mempunyai pin yang hampir sama dengan jalur data, yang memiliki arti apabila pada saat-saat tertentu akan dipakai sebagai jalur alamat dan juga bisa dilakukan pada waktu-waktu yang lain. 8086 adalah mikroprosesor 16 bit, di mana dia dapat bekerja secara internal menggunakan operasi 16 bit dan secara eksternal dapat melakukan data 16 bit melalui bus data. Mikroprosesor 8086 diharapkan memiliki sistem yang relatif ekonomis, serta banyak diikuti oleh para pengguna desain misal 8 bit. Sirkuit board yang memiliki jalur bus yang lumayan besar bisa dikatakan masih mahal jika nanti diterbitkan. Baik, itu saja tadi penjelasan dari kami kelompok 3. Bila ada salah, kami mohon maaf.